Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Yang saya hormati Bapak Rektor, para warek, kemudian Bapak Dekan, Wakil Dekan, teristimewa lagi kepada Mudir Ma'had, ya, menyoi Jawa, begah kiai, ya. Ya. Kemudian pengurus Masjid Fathul Qarib, BKM. Kemudian yang saya banggakan juga pada para mahasantri Win Araniri Banda Aceh. Kalau di luar itu dibuat suling, subuh keliling, ya. Oro Sabtu, oro Ahad, subuh keliling. Jumat begitu juga, ya, buat subuh keliling. Tapi yang tidak pernah dibuat maghrib keliling, maling dia. Entahnya pegah koordinator sulingnya mangat bacu. Waktu pegah koordinator maling kakak susah ni, Bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian mahasantri yang dirahmati Allah. Kalau kita pergi ke mall, kita pergi ke pasar Aceh, kita pergi ke tempat perbelanjaan, kita lihat ada benda yang sama tapi harganya kok beda. Nyota kalian nyona yang KW na yang ori, motor tak kalian sama, mobil sama kita lihat, tapi harganya kok bisa beda. Satu harga 200 juta, satu 1 miliar. Nilai, kita ngomong masalah nilai. Saya tahun 2010 pergi ke Bogor, di Bogor saya pergi ke pecinta burung. Saya tanya sama pecinta burung, ini berapa harganya? 20 juta. Hyper 20 juta, burung kecil, kok 20 juta? Oh, macam-macam dong di cemil, nilai. Kata dia apa? Ada yang lebih dahsyat dari burung ini, 50 juta. Saya tanya, kok bisa beda? Burungnya sama, kenapa harganya beda? Oh, kalau itu sudah ada 2 sertifikat. Dia sudah tanding, tak kemana-mana tanding. Saya tanya, ada yang lebih hebat lagi? Ada, itu 500 juta. 500 juta. Kalau kita tidak tahu nilai sesuatu hal, kita tidak akan pernah mau membeli nilai itu, Pak. Kenapa? Burungnya sama, Pak. Ini seperti ikan lohan, Pak. Lohan sama mujair dah beda, cuma ulai mentang kepalanya saja ini, Pak. Mungkin mujair itu kalau kita benturkan sama ini kembang lagi anci kembang ini, Pak. Cuma nilainya bisa berbeda. Saya pernah tanya sama pecinta lohan, Pak. Beliau beli lohan 500 juta. Saya tanya, Bapak kenapa mau beli lohan 500 juta? Memberi inspirasi, gitu ya, Pak. Nilainya luar biasa, nilai lohan. Coba ambil lohan yang 500 juta, bawa ke nyak-nyak, pulau bak nyak-nyak di kampung, nyak, nebelo nyak lohan lun nyak. Apa kata nyak itu? Padum sekilo ni, Pak. Berapa sekilo? Lun baru belau sekilo 20 ribu, 15 ribu aja. Kita beli 500 juta, dia minta 15 ribu. Kita ngomong masalah nilai. Apakah sama orang berilmu dengan tidak berilmu? Tidak. Kita lihat di dalam Al-Quran, kenapa Bani Israel itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inni faddaltukum 'alal alamin. Ada apa sebenarnya dengan Bani Israel? Salah satunya kehebatan Bani Israel, banyak para nabi dan rasul. Kehebatan yang lain, mereka otaknya cerdas-cerdas semuanya. Di mana bisa kita buktikan kalau mereka cerdas otaknya? Mereka itu ada di dalam surah Maryam, di dalam surah Ali Imran.
idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Jadi ketika mereka berdebat, ini siapa yang jaga Maryam? Kata Nabi Zakaria, saya lebih berhak menjaga Maryam. Kata Bani Israel, tidak. Orang tua Maryam adalah pembesarnya Bani Israel. Begini saja, kita buat undian. Undiannya unik sekali. Undiannya apa? Idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Sekarang keluarkan pulpen kalian semuanya. Lemparkan pulpen itu ke sungai. Kalau pulpen itu tenggelam, berarti dia tidak boleh menjaga Maryam. Kalau pulpennya tidak tenggelam, berarti dialah yang menjaga Maryam. Maknanya apa? Bukan masalah tenggelam atau tidaknya. Mereka mengundi sesuatu dengan pulpen. Maknanya apa? Pulpen selalu mereka bawa kemana saja. Bani Israel itu suka nulis, itu mulai aja, Pak. Sebagaimana kita tidak pernah meninggalkan HP kita, HP. Tajak gede HP Pak. Menyotingkan HP, maka kada hanya lun jiwa lun setengah jiwa kada. Kau tahu nih, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Ad di dalam Al-Qur'an? Alladzina jabu sakhra bil wad. Itu kaum Ad itu otaknya luar biasa. Kenapa luar biasa mereka? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, hampir 1400 batu itu dipahat semua menjadi rumah. Kalau tidak percaya kita pergi di antara itu kaum Ad itu, kaum Samud di antara Saudi Arabia dan Yordania. Bagaimana banyak rumah yang dipahat dengan tangan mereka sendiri, peradaban yang luar biasa. Kenapa? Otak mereka yang hebat sekali, Pak. Kalau kita pergi ke Yaman, Pak, di atas gunung itu ada rumah yang lengket dengan gunung. Kami tanya kemarin itu kok bisa begitu? Itu dipahat dengan tangan mereka sendiri, Pak. Alladzina jabu sakhra bil wad. Nilai kaum Ad itu kaum yang terletak di antara Yaman dan Oman. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka membuat tiang yang kokoh, hebat sekali. Pencakar langit mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Begitu hebatnya mereka dan dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nilai Nabi Adam alaihissalam, padahal baru 1 hari beliau diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam berbagai tafsir, literatur tafsir itu dikatakan Nabi Adam, proses Nabi Adam itu kalau kita di dalam kandungan kan 6 bulan, 9 bulan. Nabi Adam kalau dalam tafsir Ibnu Abbas beliau mengatakan 120 tahun lamanya baru diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tafsir Baydawi 40 sanah. Dalam tafsir Jalalain 40 sanah baru diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah belum, apa-apa belum, tetapi Allah sudah menyuruh para malaikat usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Padahal malaikat itu ibadahnya apa kurangnya ibadah apa namanya? Malaikat. Apa kurangnya ibadah iblis? Iblis di dalam satu literatur tafsir itu mengatakan 1500 tahun lamanya. Dalam tafsir Al-Baydawi 70 alfa sanah, 70.000 tahun lamanya. Tetapi kenapa Allah menyuruh sujud kepada Adam? Nilai apa yang ada pada Nabi Adam alaihissalam? Dikatakan oleh Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau, allamahullahu jami'al lughat. Semua bahasa diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal makhluk dunia waktu itu belum ada lagi. Tapi bahasa itu sudah bisa dikuasai oleh Nabi Adam alaihissalam. Makanya para malaikat mengatakan, kami tidak tahu apa-apa, angkat jara kamu. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sujudlah kamu. Makna sujud di sini adalah qanaah. Rendahkanlah dirimu, ta'ziman wa tahiyatan lahu. Begitu hebatnya Nabi Adam alaihissalam. Apanya yang hebat? Nilainya hebat. Dari kehebatan nilai ini, Pak, kecerdasan intelektual, ada kecerdasan yang lebih dahsyat lagi dari kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual di dalam Al-Qur'anul Karim, makanya nanti ada afala ta'qilun, afala ya'qilun. Itu ada 24 kali, Pak. Afala ta'qilun 24 kali, afala ya'qilun 22 kali. Semua maknanya itu mengarah kepada makna negatif. Artinya apa? Kalian punya otak, kata Allah. Kenapa tidak bisa mengkaji ciptaanku? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba lihat onta itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Disuruh main ini otak kita, Pak.
Makanya sebagian penafsir mengatakan begini, melihat onta itu bukan kajian ilmiah terhadap onta, tidak. Coba lihat, onta itu ketika dia minum air berbeda dengan binatang yang lain, Pak. Airnya kok bisa naik ke atas, Pak? Kenapa tidak turun ke bawah? Kenapa airnya bisa berada di dalam punuknya, satu punuk dan dua punuk? Allah menyuruh kita untuk, di dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Ada makna terbalik di dalam ayat itu, Pak. Maksudnya apa? Ketika air laut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas, Pak, dia berada di dalam awan, Pak. Kenapa bisa seperti itu? Partikel mana yang membuat air hujan itu tidak bisa turun ke bawah? Sehingga Allah mengatakan, saya kirim awan itu ke suatu tempat kemana yang saya inginkan, dan saya turunkan hujan di tempat itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual itu berbeda dengan kecerdasan intelektual. Makanya kecerdasan spiritual memang disebutkan akal, pergunakan akal, tetapi selalu dalam konteks makna negatif. Tetapi ketika Allah menyebutkan kecerdasan spiritual, kulubun itu sampai 100 lebih, semua demi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlak, moral, ya. Makanya ada di dalam kitab Al-Hikam, kita bisa melihat juga dalam syarahnya, Pak, syarah Al-Hikam. Ada seorang ulama namanya Ibnu Mubarak. Apa kata beliau? Saya belajar akhlak 30 tahun lamanya, dan saya belajar ilmu 20 tahun lamanya. Maka lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang berakhlak, menghargai orang lain, santun dalam ucapannya, santun dalam perbuatannya, menghormati ilmu orang lain, tidak pernah menyalahkan orang lain. Karena ilmu manusia itu sedikit sekali. Ada pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam tafsir Al-Baydawi, di situ Nabi Musa ketemu dengan Bani Israel. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Man a'lamu Bani Israel? Siapa Bani Israel paling malim di antaranya kau? Memang ithel, Nabi Musa ithel Bani Israel. Apa kata Bani Israel? Anta ya Musa, engkau wahai Musa. Ketika itu apa kata dalam tafsir Al-Baydawi? Fa'ataballahu alaihi wa qala, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Ada hambaku yang punya ilmu lebih daripada kamu. Ketika itu perjalanan mereka ketika naik ke perahu, kapal itu, apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Wahai Musa, lihat kepada burung itu. Nakara nakratun wa nakrataini, undur madza baqiya fi famihi. Wahai Musa, coba kamu lihat burung itu yang minum air laut. Ketika itu coba kamu lihat apa yang tinggal di mulutnya. Itulah ilmu saya dan ilmu kamu. Ya, artinya apa? Kecerdasan spiritualnya sudah ada di sini, Pak. Kecerdasan spiritual sudah ada. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cerita tentang ini, Pak, kecerdasan spiritual. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan, saya belajar ilmu itu 20 tahun, belajar akhlak 30 tahun. Imam Hanafi, kita mengenal beliau seorang ulama hebat, Pak. Kita tidak tahu sejarah beliau itu bagaimana. Beliau ketika kecil ipemano lima ipaso bajai turban. Apa kata ibunya? Ne murno akhlak ilene be. Murno akhlak ilene. Munyo kacarang akhlak anda baru tuntut ilmu kemana saja kamu bisa pergi nak. Kamu bisa menghormati orang lain nak. Maka lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang menghormati orang lain. Nah yang nakunut, nah yang hanakunut, hanakaru. Imam Syafi'i tidak pernah ribut dengan Imam Maliki. Kenapa? Imam Maliki mempunyai kecerdasan spiritual yang luar biasa. Imam Syafi'i juga memiliki kecerdasan spiritual, apalagi kecerdasan intelektual beliau yang luar biasa. Ini nilai spiritual. Makanya Nabi Muhammad SAW, kenapa seorang nabi ini, padahal kan sama juga dengan nabi yang lain, kenapa Nabi Muhammad spesial dalam Al-Quran? Tidak pernah Allah memanggil Nabi Muhammad dengan kalimat ya Muhammad, tidak pernah. Tetapi Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, ya Zakaria, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Nama dipanggil. Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil namanya dalam Al-Quran? Walaupun ada namanya dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah, itu adalah jumlah khabariyah saja, bukan jumlah insaiyah, bukan jumlah panggilan, bukan nida. Karena nilai pada Nabi Muhammad itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Makanya sampai 63 kali Allah memanggil nama Nabi Muhammad ya ayyuhar rasul. Tidak ada ya ayyuhar rasul dalam Al-Quran kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi,
Tidak ada panggilan Allah kepada ya ayuhan nabi kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Spiritual dia yang luar biasa. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah diungkapkan di dalam Al-Qur'an itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak beliau yang luar biasa. Pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapa teman saya nanti di dalam surga?" Ketika itu apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Teman kamu di dalam surga adalah seorang penjual daging. Nabi Musa protes, "Ya Allah, beda saya sama penjual daging? Saya seorang nabi, saya seorang rasul. Saya punya umat. Saya beribadah, hebat ibadah saya dengan orang lain. Kenapa engkau banding-bandingkan dengan seorang penjual daging? Kenapa saya nanti akan tinggal bersama seorang penjual daging di surga itu?" Nabi Musa penasaran, Pak. Maka sebelum kita lanjutkan ini, kecerdasan intelektual itu bisa berasal dari kita sendiri dan bisa berasal dari orang lain yang mendoakan kita supaya kita cerdas intelektualnya, Pak. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam penasaran dengan pemuda ini. Dia ikuti terus pemuda itu. Rupanya pemuda ini sebelum dia jual dagingnya, dia pilih daging khusus untuk ibunya di rumah. Dia potong daging khusus, Pak. Kalau kita kan tidak ada, Pak. Ini maaf kalau ada penjual buah-buahan yang jual buah-buahan, saya minta maaf. Walaupun dia menjual buah-buahan hebat sekali, buah naga, hana depa-depa, Pak, buah naga, buah kiwi macam-macam, Pak. Itu anaknya belum tentu bisa merasai buah-buahan itu, Pak. Ijak liana ya, menjak rasa tiga buah naga ya, Pak. Baikle, ibu kali ya baikle. Entu wateh hana laget le, wateh hana laget le, Pak. Sampai laget, wateh sampai laget, anaknya nak pernah merasai buah itu, Pak. Nyata yang kalian apa jauh boh naga, nan mentang lu dengar apa, boh naga sang tu na boh lapel macam-macam lo mah, boh khuldi mana boh khuldi yang ada pun ni mah, boh khuldi dengar mentang, nyaci dah jak warap ni, hai itu waktu ni jak warap, dah pernah nepesan boh khuldi sekilo apa, katanya memang urung Arab memang apa boh khuldi mah, padahal dalam tafsir Al-Baydawi itu buah khuldi itu adalah buah tin mah, ada tiga, ihtimal mah, al-kumhu gandum, yang kedua al-inab anggur yang dimakan oleh Nabi Adam, yang ketiga at-tinah adalah buah tin. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat pemuda ini, dia memotong daging khusus untuk ibunya, apa kata Nabi Musa dalam hatinya? Saya juga bisa. Masa gara-gara memotong daging itu khusus untuk ibunya, dia masuk surga bersama saya? Nabi Musa belum ketemu kata kuncinya lagi, Pak. Belum ketemu kata kuncinya kenapa hebat sekali pemuda itu. Rupanya dia bawa pulang daging itu, ipuo rumah. Sampai ke rumah dia cincang-cincang daging itu. Dia masak daging itu untuk ibunya. Ibunya sedang uzur, Pak. Urung kaduha. Dia bangunkan ibunya, "Bu, mak, bedah. Bangun ibunya, disulang ibunya dengan tangannya sendiri. Dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Saya juga bisa. Saya juga bisa bawa pulang suatu yang terbaik untuk ibu saya. Saya berikan, saya sulang ke mulut dia dengan tangan saya sendiri." Nabi Musa belum ketemu kata kuncinya lagi, Pak. Dia belum ketemu kata kuncinya. Dia pikir di situ kelebihan pemuda ini. Setelah itu apa? Setelah makan semua, dia mandikan ibunya. Setelah semua apa kata pemuda tadi? "Mak, saya sekarang mau keluar sebentar. Ibu istirahat saja dulu ya." Rupanya ibunya istirahat dan pemuda ini keluar, Pak. Nabi Musa masih tetap dia di luar, dia perhatikan saja apa kelebihan pemuda itu. Rupanya bangun ibunya, berdoa kepada Allah. "Ya Allah, cukup jeroh anak lu ni Allah, saleh dah anak lu ni Allah. Ya Allah, tolong tempatkan anak saya di dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam." Rupanya di finan nilainya, Pak. Ya, Pak. Kita hebat seperti ini gara-gara doa ibu kita, Pak. Yang Pak Rektor hebat gara-gara doa mak. Yang pada kalian Pak tinggal gaya, lang klek-klok tinggal, Pak. Tapi bisa dapat profesor lagi, Pak. Secara logika tak mungkin, Pak. Nah, urun tinggal lang kampung lang klek-klok, Pak. Tetapi dia bisa berhasil menjadi manusia yang hebat sekali, Pak. Gara-gara apa? Kecerdasan spiritual dia gara-gara ibunya, Pak. Ibunya setiap hari berdoa, Pak. "Ya Allah, nupu jeroh anak lu ni Allah. Nupu hebat anak lu ni Allah." Hebat apanya? Kecerdasan spiritual, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya baik lagi urung murno thile, Pak. Murno thile ketika sudah diajarkan murid kacareng ipoh gure ipoh, Pak. Katanya pekan poh gure saingan tu. Ya. Munyo karayo saingan, Pak. Nyo murid anak akhlak ni, Pak, anak adab ni, Pak.
Makanya kita ini belajar di UIN kan lagi murno tilek ya Pak. Hana saingan Pak. Makanya kalau ingin ilmu itu bermanfaat, Pak, hargailah ilmu itu Pak. Untuk menghargai ilmu, hargailah orang yang membawa ilmu itu. Inilah kecerdasan spiritual namanya. Kecerdasan spiritual tidak bisa dia didapatkan kecuali dengan riyadah, kata Imam Ghazali. Latihan terus untuk membina jiwa. Kalau ini kecerdasan otaknya, orang buka aja carang melalui Google maknya. Nah, tidur jemaah menumpuk ngelun mak. Apa kata jemaah? Oh Pak, padahal sudah doktor beliau. Mak. Beliau sudah kerja di sebuah instansi. Ustaz, lun hana perlele lun belajar Ustaz. Hana perlele lun jak kena. Mahali kana Pak lun ni kitab. Mahali Pak Google lun kana. Mandum kitab kana lun kan malay lun kana Pak. Al-um kana mandum kana Pak. Ya. Artinya apa? Kecerdasan otak ini itu bisa kita dapatkan dalam hitungan detik Pak. Buka Google pun ya. Kacara kena Pak. Tetapi gadah pi bagaji ya Pak. Ini yang liana anak tanya Pak. Ya doa tabang WC apa ya? Ya hidup apa? Kalian apa? Kalian. Buka Google kan. Tanya Google doa masuk WC apa Google? Kayak jauh li Google ipegah pan. Hai ne nyo doa tabang WC ni. Ipegah lian oh cukup carang ya lu nago. Tikulatan teputan ni Pak. Besok nanya lagi ya doanya apa ya? Kalian apa? Google pe doa tepi WC Google. Baik doa tamang mentang tepi hanjut Pak. Waktu tanya kenapa enggak keluar WC? Enggak tahu doa keluar WC. Makanya lah WC tapi Pak ya. Ya. Jadi makanya dikatakan kenapa Google? Tanya sama Google Pak. Dia secara ini cerdasnya luar biasa tapi hilangnya juga luar biasa. Kalau orang dulu Imam Syafi'i Pak, bagaimana menjunjung tinggi ilmu Pak. Beliau jalan kaki dengan ibu ngan mak ajak ngan tepak untuk mencari Imam Maliki Pak. Untuk mencari ilmunya Imam Maliki Pak, ngan tepak ajak Pak. Artinya apa? Dia memuliakan ilmu itu sendiri Pak. Kalau ingin memuliakan ilmu Pak, muliakanlah orang yang bawa ilmu itu sendiri. Kami di Sudan itu Pak. Jadi di Sudan biasanya, bukan di Sudan saja Pak, di Sudan, di Yaman, di Yordan, itu orang-orang Yaman, makanya orang Yaman itu mengkapatna orang Yaman Pak. Inilah sesuai dengan yang dikatakan dalam Al-Quran, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dalam tafsir Al-Baghawi apa kata beliau? An-nas yang dimaksud di situ ketika Fatu Mekah, yang banyak masuk Islam itu adalah orang Yaman Pak. Mereka berangkat jalan kaki dari Yaman 700 orang Pak. Pergi ke Mekah ketika Fatu Mekah, mereka masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka orang Yaman itu biasa talaqi Pak, talaqi. Jadi setelah dari jamiah kita itu cari talaqi, artinya apa? Cari ilmu yang bersanad. Ilmu apa? Fikih, minta ulama bersanad. Cari ini yang bersanad. Akhirnya apa? Mahasiswa-mahasiswa itu mencari ilmu fikih sama dosen bukan dosen beliau itu. Artinya beliau tidak mengajar di jamiah tetapi ulama-ulama yang luar biasa Pak. Dari Yaman Pak. Kata beliau apa? Be'murno fikih lelah katanya Pak. Kita belajar kitab menghargai ilmu Pak. Bagaimana tata krama lu pegahi lu secara pribadi kipan cara temurnya ile Pak. Kamu muhuk fikih hana hanjuk murno fikih le. Setelah beberapa tahun kemudian, 2 tahun mungkin ada 3 tahun Pak. Saya tanya sama teman saya. Hai, kitab kajian akhlak warathain tentangnya PKB golah habis lah kapan lo pajan habis kapan kita mau belajar fikih? Kita kan perlu fikihnya ya Pak. Padahal kitabnya tipis sekali Pak. Kitabnya tipis sekali. Bagaimana adab menuntut ilmu Pak? Artinya apa? Jangan ketika kita nanti belajar dari seseorang Pak, oh kahebatnya, oh peyum hanayum kanyan Pak. Inilah lahirlah ulama-ulama yang cerdas otaknya tapi tidak cerdas hatinya Pak. Ada orang ulama yang cerdas otaknya tapi tidak salatnya Pak. Bakhil, kerit, kun kegop, kegop, dengki kegop. Kenapa? Karena beliau cerdas cuma ininya saja. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ya, dari sorga? Kalau versi Imam Sya'rawi, sorga Nabi Adam itu adalah sorga tajribah, bukan sorga Jannatul Khuldi. Kenapa? Nabi Adam waktu itu cerdas ininya, tetapi ininya belum lagi, belum. Maka setelah itu baru diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka di dalam kitab tafsir Ibnu Abbas Pak, di dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali Pak, Nabi Adam menangis 200 tahun lamanya, fabaka mi'atai amin hatta qubila taubatuhu, sehingga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya 200 tahun gemol juga. Maka setelah itu apa? Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril, hai Jibril, nepurno Nabi Adam. Kenapa tidak saya terima taubatnya? Memang betul beliau itu
Otaknya cerdas luar biasa. Gara-gara tidak patuh kepadaku, maka aku angkat karamah ini, aku angkat. Dua-dua karamah aku angkat. Kecerdasan intelektual dia saya angkat, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia bertobat kepadaku. Dan yang kedua, an-ni'am, nikmat yang spesial saya berikan kepada dia. Makanya surga Nabi Adam itu bukan surga jannatun tajri min tahtihal anhar, bukan itu, Mak. Surga Nabi Adam itu sifatnya 4. Allah taju'a fiha wala ta'ra wala tadhma'u fiha wala tadha. Itu sifat surga Nabi Adam. Artinya apa? Surga Nabi Adam itu di bawah langit pertama. Itulah nikmat yang diketemukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Tetapi ketika menentang Allah Subhanahu wa taala karena tidak cerdas hatinya, maka diturunkan oleh Allah 2 karamah ini, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka jadilah kita tuntutlah ilmu, paling enggak dibarengi terus dengan akhlak. Baik lagi orang pemain tilek benar kan? Jadi orang main tilek, orang belajar karate, setelah pandai itu alah hana perlele gure Pak, kepulang gure, kacarang longung gure Pak. Belajar lagi tempat ini Pak. Setelah itu Pak, ya poh gure. Supaya pepakan baik nataingan. Dalam dunia pendidikan tidak ada seperti itu. Kalau kita ingin ilmu bermanfaat Pak, ilmu ingin berkah Pak, maka dekatilah guru itu Pak. Ambillah ilmu dari dia Pak. Makanya menyudi Arabnya mereka suka itu mencari sanad Pak. Na bersanad supaya apa? Keberkahan ilmu. Ilmu bukan untuk berdebat Pak. Maka beda berdebat yang kongkon Pak. Maka kata Imam Sya'rawi, jangan berdebat dengan orang bodoh. Kenapa? Dia akan menjadi musuhmu. Ya, Pak. Berdebatlah dengan orang pintar. Dia akan menjadi temanmu, kata Imam Sya'rawi Pak. Maka di dalam Iqra ada juga disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa itu makna Iqra Pak? Iqra itu di dalam tafsir At-Tabari Pak. Apa kata beliau? Iqra itu ada 2 makna. Yang pertama, Iqra nafsak. Pelajarilah dirimu. Ini adalah kecerdasan spiritual. Artinya kita tidak bisa seperti ini tanpa adanya orang tua, tanpa adanya ini, tanpa adanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanjut dan lagi satu. Yang kedua, makna Iqra itu adalah Iqra jami'al kutub, baca semua buku, Pak. Baca apa saja. Untuk apa? Litablighin nas, supaya kalian bisa ngomong dan menyampaikan kepada orang lain. Ya dah baca, habis dah baca, berdebatlah menggau. Ya, ni ada pegah dalam yang betul kitab lun. Dia pegah orang tak betul. Hana yang betul ya talun. Dia pegah betul, yang betul ya talun, Pak. Memudahwa tu inan. Artinya apa? Ilmu itu bukan keberkahan lagi, Pak. Ilmu untuk mendakwa, Pak. Ya. Jadi makanya di UIN ini, apalagi program unggul Pak Rektor ya. Ya. Jadi kita unggul bukan ini saja, Pak. Bukan otak saja kita unggul, tetapi unggul ini juga, Pak. Spiritual kita. Artinya bukan unggul intelektual saja. Maka program Ma'had ini itu untuk supaya kalian apa? Jangan ini saja yang terpikir, Pak, tapi ini juga. Bagaimana salat jemaah? Yang maha santriwati itu sudah semua yang agak mana maholom, Pak. Yang kamu nak pegah dengan mudir Ma'hadnya sang pelet pakai awi tiga-tiga. Yang awinya untuk apa? Spiritual, Pak. Spiritual ya. Sebagaimana kita mendidik anak, Pak. Makanya ketika anak pulang ke rumah, yang pun datang yang pun kalau sembahyang ya, Pak. Jangan tanya, nak udah makan nak? Ini untuk mendidik apa? Spiritual ya, Pak. Kalau kita tanya, nak sudah makan nak? Bukan spiritual, ya, perut dia, Pak. Dia pikir perut dia. Makanya kalau anak sudah terbiasa begini, nak udah salat nak? Umur 10 tahun diupoh lom. Yo kan 10 tahun sudah 18 tahun ya. Yang duduk kedai kopi itu yang 10 tahun yang pun pegal lom. Kalau umur 10 tahun you tepat, yang pun pegal lom ya. Makanya anak kita kalau terus dididik spiritualnya, Pak. Spiritual dididik. Ketika dia lihat kita temayang tengah ji. Umayyah lun, temayang. Allah, tinggal temayang, Pak. Tapi kalau orang tua yang selalu sama anak, kalau baju bu kalau hanya ketika dia melihat orang tuanya, teringat makanan ya, Pak. Makanan kat perut. Makanan tinggal, Pak. Burger lego, makanan tinggal, Pak. Nyan, Pak. Ini pendidikan spiritual. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.